Oke, berjumpa lagi dengan saya Nurs Akbar dalam episode pemrograman PHP Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang koordinator ya. Instalasi sudah kemarin, hari ini kita akan membahas tentang controller. Nah, apa itu controller? Controller gitu. Oke, langsung saja kita akan ke studi kasus. Saya masih menggunakan project kemarin. Nah, controller itu kita akan menyimpan filenya itu di dalam folder application controller. Nah, yuk kita melihat contoh controller welcome. Nah, seperti ini controller welcome. Welcome. Jadi untuk mengakses sebuah controller itu caranya adalah project index.php / nama controller. Tadi kan nama controllernya welcome. Ini welcome. /welcome. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan membuat controller sendirilah biar lebih paham ya. Misalnya saya membuat sebuah controller namanya itu manusia. Manusia. Finish. Nah, cara membuat controllernya itu kelas manusia extends CI controller. Nah, seperti ini. Function index echo ini adalah halaman indeks dari controller manusia. Seperti ini. Jadi kalau cara mengaksesnya ini, kalau tadi welcome, sekarang kita ganti manusia. Nah, akan muncul tulisan ini. Ini adalah halaman indeks dari controller manusia. Nah, ada juga sih. Jadi manusia ini adalah controller utamanya. Selain function index, kita bisa membuat fungsi di dalamnya. Misalnya, manusia itu memiliki sifat berjalan lah katakan. Manusia function berjalan. Nah, jadi kita menggunakan function ya. Echo berjalan. Nah, simpan. Manusia misalnya berjalan. Nah, berjalan gitu ya. Atau kalau misalnya kita ibaratkan barang, misalnya saya buat sebuah controller baru lah, namanya barang. Barang kelas barang extends CI controller function index echo barang. Ada yang salah ini, di mana salahnya? Class S barang, B nya besar, B barang. Saya refresh, manusianya saya ganti dengan barang. Nah, barang gitu kan. Nah, biasanya barang, misalnya ini kelas utamanya adalah barang. Ntar ada turunan lagi, misalnya jenis barang itu apa? Misalnya barang elektronik. Function elektronik. Echo ini adalah halaman barang elektronik. Simpan. Nah, barang saya slash lagi elektronik. Nah, gitu seperti ini. Terkadang kan kita sering melihat di website itu struktur URL-nya kadang-kadang seperti ini dia. Misalnya saya buka. Misalnya domain.com / barang. Nah, / barang elektronik. Nah, yang muncul kan semua barang dengan kategori elektronik. Ada lagi nanti barang elektronik, ada subnya lagi. Barang elektronik tapi smartphone atau Nokia gitu ya. Nokia. Nah, yang muncul semua barang elektronik yang brandnya atau mereknya itu Nokia. Itu misalnya. Nah, begitu juga dengan coding intent untuk URL-nya sama. Jadi barang elektronik seperti itu. Nah, sama kan?
Cuman bedanya ini ada indeks ya. Nanti indeks ini bisa kita hilangkan kok. Ya akan kita hilangkan indeksnya ini. Nah, jadi ini controller. Penjelasan controller tidak terlalu banyak. Cuman yang perlu diperhatikan dari pembuatan sebuah controller adalah selalu diawali dengan kelas, diikuti dengan nama file. Kalau misalnya ini nama filenya barang, maka nama kelasnya juga barang. Extend UI controller. Nah, sampai sini. Ini cara pembuatan kelas. Adapun perbedaan kenapa ini M-nya, maksudnya nama controllernya besar, sedangkan ini nama controllernya diawali dengan huruf kecil, itu sebenarnya tidak menjadi masalah sih. Tidak menjadi masalah. Cuman kalau misalnya kita ingin mengikuti style yang direkomendasikan oleh Codeigniter, setiap nama file ini diawali dengan huruf atau nama kelas dengan huruf kapital. Diawali saja huruf kapital. Nah, seperti itu. Itu penjelasan tentang Codeigniter kurang lebih. Nah, seperti itu. Oke, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan tentang controller. Adapun untuk pemahaman lebih lanjut nanti ya ke depannya. Kita akan lebih bermain dengan controller, dengan penggabungan dengan ada view, adanya model, seperti itu. Tapi akan kita bahas pada episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.